Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 7 Maret 2023. Firman Tuhan bagi kita diambil di dalam Ayub 8 ayat yang ketiga. Ayub 8 ayat yang ketiga, masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Saudara, tema kita hari ini adalah Allah adil dan benar. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak sekali ironi yang bisa kita temukan di dalam dunia ini. Misalnya, membela demokrasi dengan cara-cara yang tidak demokratis, melawan kekerasan lewat cara kekerasan, dan masih banyak lagi lainnya. Ironi seperti inilah yang juga dilakukan oleh Bildad. Dia mencoba membela keadilan Allah, tetapi melakukannya dengan cara yang tidak adil. Saudara, pada dasarnya argumen Bildad untuk membela keadilan Allah tidak salah. Bildad berargumen bahwa Allah pasti adil, pasti akan membela orang benar, dan tidak akan menghukum orang saleh. Ayat yang ke-3-7 dan ayat yang ke-20. Prinsip umum yang disampaikan Bildad dapat diterima. Namun, yang bermasalah adalah konteks situasi di mana ia berbicara. Dari argumennya ia beranggapan bahwa Ayub pasti bukanlah orang benar dan penderitaan yang dialami oleh Ayub itu merupakan hukuman Allah. Saudara, dalam upaya membela keadilan Allah, Bildad justru melakukan dua tindakan yang tidak adil. Pertama, ketidakadilan terhadap Allah. Bildad tidak adil ketika menilai bahwa Allah itu sangat kaku dan statis. Kalau orang berbuat baik, ia pasti diberkati dan tidak akan hidup susah. Sebaliknya, kalau orang berbuat jahat, ia pasti dihukum dengan penderitaan. Padahal, kenyataannya orang yang berbuat jahat tidak mendapat celah atau tidak mendapat celaka, dan orang yang berbuat baik justru ditimpa celaka. Hal itu tidak menandakan bahwa Allah tidak adil, melainkan fakta bahwa jalan Tuhan tidak terselami dan rancangannya melampaui akal manusia. Selanjutnya, kedua, ketidakadilan terhadap Ayub. Bildad tidak adil karena menuduh bahwa Ayub tidak mendengarkan ajaran dan menaruh percaya kepada hal lain selain Allah. Tanpa dia berempati terhadap penderitaan Ayub, sama seperti yang dilakukan Elifas, ia menuduh Ayub telah berbuat dosa. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita supaya berhati-hatilah dalam menilai Allah, menilai diri dan sesama. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesombongan rohani, seakan-akan kita sudah mengerti Allah sehingga dengan mudah kita menghakimi orang lain. Dengan rendah hati kita perlu mengakui bahwa pengertian kita terbatas, supaya kita dapat melihat pergumulan orang lain dengan penuh empati. Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini juga kita diingatkan bahwa sesungguhnya Allah kita, Dia adalah Allah yang bertindak dengan penuh keadilan dan juga di dalam kebenaran. Segala sesuatu yang Dia lakukan itu pasti adil dan benar. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita mengerti firman-Nya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau kembali menyatakan diri-Mu. Engkau Allah yang adil dan benar. Segala sesuatu yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami itu menyatakan bahwa Engkau selalu bertindak benar dan Engkau selalu adil dalam setiap keputusan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami juga diingatkan untuk kami
terus belajar memahami rancangan Allah dalam kehidupan kami. Kami tidak jatuh di dalam kesombongan rohani, seakan-akan kami mengerti Allah, padahal sesungguhnya tidak. Dan Tuhan tolong kami juga supaya kami boleh memiliki hati yang punya empati terhadap sesama ketika mereka mengalami pergumulan atau penderitaan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang mudah menghakimi sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita menjalani aktivitas di hari ini. Shalom.